Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Lesmana dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan motor kapasitor running. Sebelum menjelaskan motor kapasitor running, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu dari motor induksi satu fasa. Motor induksi adalah salah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik yaitu di sisi stator. Sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Nah, hal inilah yang menyebabkan diberi nama motor induksi. Adapun penggunaan motor induksi di dunia industri sebagai penggerak seperti untuk blower, kompresor, pompa penggerak utama proses produksi, peralatan workshop seperti mesin bor, gerinda, kren, dan sebagainya. Berikutnya yaitu prinsip kerja motor AC satu fasa. Motor AC satu fasa berbeda cara kerjanya dengan motor AC tiga fasa, di mana pada motor AC tiga fasa, untuk belitan statornya terdapat 3 belitan yang menghasilkan medan putar dan pada rotor sangkar terjadi induksi dan interaksi torsi yang menghasilkan putaran. Sedangkan pada motor satu fasa memiliki 2 belitan stator yaitu belitan fasa utama. Nih, belitan U1 dan belitan U2. Dan belitan fasa bantu. Belitan Z1 dan belitan Z2. Belitan utama atau U1 dan U2 menggunakan penampang kawat tembaga lebih besar sehingga memiliki impedansi lebih kecil. Sedangkan belitan bantu dibuat dari tembaga berpenampang kecil dan jumlah belitannya lebih banyak sehingga impedansinya lebih besar dibanding impedansi belitan utama. Grafik arus belitan bantu atau I bantu dan arus belitan utama atau I utama berbeda fasa sebesar pi. Hal ini disebabkan karena perbedaan besarnya impedansi kedua belitan tersebut. Perbedaan arus beda fasa ini menyebabkan arus total, merupakan penjumlahan vektor arus utama dan arus bantu. Medan magnet utama yang dihasilkan belitan utama juga berbeda fasa sebesar pi dengan medan magnet bantu. Nah, jadi ini merupakan grafik dari arus I bantu dan ini merupakan grafik dari arus utama. Nah, di sini terdapat selisih antara arus bantu dan arus utama. Nah, belitan bantu Z1 Z2 pertama dialiri arus I bantu menghasilkan flux magnet tegak lurus beberapa saat, kemudian belitan utama U1 U2 dialiri arus utama atau I utama yang bernilai positif. Hasilnya adalah medan magnet yang bergeser sebesar 45 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Kejadian ini berlangsung terus sampai satu siklus sinusoidal sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar pada belitan statornya. Nah, jadi ini yang pertama, arus I bantu diberikan input, kemudian bergeser sebesar 45 derajat arah berlawanan jarum jam. Nah, jadi berlawanan sehingga U1 dan U2 tegak lurus. Nah, berikutnya jenis-jenis motor satu fasa. Berbagai jenis motor fasa tunggal dibedakan oleh cara-cara mulai atau startingnya. Berikut adalah jenis-jenis dari motor satu fasa. Yang pertama ada motor fasa belah atau motor split fase motor. Yang kedua ada motor kapasitor yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, motor kapasitor start atau starting kapasitor motor. 2 yaitu motor kapasitor tetap atau running permanen kapasitor motor. Motor kapasitor start running atau start running kapasitor motor. Yang ketiga adalah motor repulsi atau repulsion motor. Yang keempat ada motor universal atau universal motor. Yang kelima adalah motor kutub bayangan atau set pole motor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang motor kapasitor tetap atau running permanen kapasitor motor. Nah, jadi
motor kapasitor running atau permanen magnet. Sel tetap. Motor ini mempunyai kapasitor yang dihubungkan seri dengan kumparan bantu untuk memperbaiki power factor. Terhubung paralel dengan kumparan utama dan terhubung langsung paralel dengan sumber listrik. Nah, lilitan utama, lilitan bantu, dan kapasitor tetap terhubung pada sirkuit jala-jala saat motor bekerja. Jenis motor ini banyak digunakan pada pompa air satu fasa, di mana lilitan utama dan bantu jumlah lilitannya sama banyak tetapi diameter kawatnya berbeda di antara keduanya. Diameter kawat lilitan utama lebih besar dibanding diameter lilitan bantunya. Tipe motor ini kopel awalnya kurang bagus, tetapi kopel jalan atau torsi saat sudah bekerja akan merata. Nah, motor kapasitor running ini kebanyakan digunakan untuk pompa air. Nah, pompa air sendiri dari berbagai merek banyak menggunakan jenis motor running kapasitor dengan kecepatan mendekati 3000 rpm. Nah, untuk lebih paham lagi, kita langsung melihat rangkaian listriknya dari motor kapasitor running. Nah, jadi berikut merupakan rangkaian kelistrikan dari motor kapasitor running. Nah, di sini merupakan sumber AC satu fasa dan di sini merupakan kumparan utamanya atau U1 dan U2. Nah, ini merupakan kumparan utama. Ya, di sini terdapat kumparan bantu atau Z1 dan Z2. Nah, yang di dalam ini adalah merupakan rotor dan terdapat kapasitor permanen. Nah, jadi prinsip kerjanya itu ketika dia start dia akan jalan terus, tidak ada berhentinya karena tidak ada saklar atau switchnya. Nah, keuntungan dan gejala kerusakan motor kapasitor running. Motor kapasitor running permanen atau running mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, getarannya kecil dan berputar merata karena kumparan pembantu terus-menerus bekerja. Maka terdapat gaya gerak putar yang merata pada tiap putaran, sehingga fungsinya seperti motor dua fase. Faktor kerja lebih baik dan efisiensi kerja lebih besar. Tidak memakai stat kapasitor dan stat relay, maka hubungan kabel-kabelnya sederhana dan harganya murah. Jika terdapat kerusakan pada motor kapasitor permanen, maka gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, motor menjadi lebih berisik, meningkatnya konsumsi arus listrik, dan pada kompresor jika dibiarkan kerusakan terus-menerus bisa menyebabkan lilitan kompresor terbakar karena overheat. Terima kasih. Mungkin dari saya berikut yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.